Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridho Prayogo dengan NIM 04983277. Ini saya akan mengerjakan tugas 3 dari pemrograman berbasis desktop. Oke, di sini tugas kita adalah praktik program berbasis objek dengan studi kasus manajemen restoran. Oke, di sini kita semua buat kelas abstrak dengan berbagai atributnya, lalu membuat 3 kelas makanan, minuman, dan diskon. Nah, dan memiliki atribut-atributnya juga. Lalu buat menu, terus buat kelas pesanan, di inherited and encapsulation, pengecualian, dan program memiliki menu tambahan kayak menambahkan item, menambahkan belum total, menambahkan struk, kita mengimplementasikan operasi input out dan operasi file untuk menyimpan daftar menu sini ya dan struk pelanggan. Oke, ya, langsung saja. Ini saya sudah menyiapkan programnya. Di awal di sini kita import dulu kelas Java-nya. Ini ada import java.io karena kita akan menggunakan perintah import untuk menyimpan file. Lalu di sini kita membuat abstract class, yaitu abstract class menu item. Di situ ada string namanya, ada variabel harganya juga. Di sini privat karena kita tidak bisa sembarangan ditampilkan. Nah, kan di situ kita memerlukan perintah get untuk menampilkan atribut namanya. Ini menu item dengan tipe data double ya untuk harganya. Itu juga untuk harganya memanggil variabel harganya dan lalu di sini saya akan menampilkan menu makanan itu plus makanan ya seperti biasa makanan dengan tipe nama harganya tipe double. Lalu di sini ketika pengeluarannya akan ada keterangan nama dan harganya. Lalu peminuman, terus minuman sama seperti makanan dengan namanya string dan variabel harganya dengan tipe data double. Lalu dan ini untuk menampilkan menunya dengan keterangan harga dan kita dapat mengambilnya dari get harga nanti kita akan buat program untuk mengetahui harganya. Terus sama dengan diskon, di sini diskonnya dengan tipe double juga. Oke, di sini tampilkan diskonnya. Lalu kita kembali ke main programnya, program utamanya. Di sini kita membuat array list. Apa itu array list? Kenapa kita menggunakan array list? Karena array list ini kita bisa menambahkan dan mengurangkan menu yang kita mau. Kayak kita menggunakan array list. Lalu di sini program untuk menyimpan struknya. Ini kita bernama file, kita buat program file writer dengan namanya fw. Ini untuk menyimpan struknya ke apa ya, file text, txt. Lalu di sini ada catch encapsulation ini maksudnya jika programnya salah tidak berhasil maka akan ada pengeluaran gagal menyimpan struk. Di situ guna exception-nya. Lalu untuk membaca struknya sama di sini buffer reader-nya untuk apa ya untuk membacanya tuh sama gitu. Lalu di sini sistem pengeluarannya akan ada mengisi struk. Hmm. Itu juga jika ada struknya terisi maka akan mengambil file dari struknya atau program dari struknya dan jika tidak akan menampilkan struk belum tersedia. Lalu kita ke menu simpan menu. Di sini kita untuk menambahkan menunya ya kita buat tadi. Ini untuk ya menyimpan menunya ke file text. Ini perulangan untuk membuat menunya. Hmm. Ya, jika kita eh, mengambil file makanan, maka akan memanggil nama makanan, itu get nama, dan get harganya untuk dilaporkan. Itu juga seterusnya.
Diskonnya juga sama, algoritmanya sama seperti itu. Lalu jika selesai, menu bahkan berhasil disimpan, dan jika tidak disimpan, maka gagal menyimpan menu. Itu tadi untuk stroke ya, Bang, apa, untuk menyimpan stroke-nya ke data teks. Lalu di sini untuk load menu, load ini untuk menambah menunya. Sama kayak tadi, di sini untuk membuat datanya menjadi split, ya, biar ya gabung, dia bisa kita pesan mie ayamnya 10 tidak akan 10, jadi mie ayam AX 10 gitu. Juga dengan ya dengan masing kategorinya, double nilainya. Ini ada kategori ya, jika kita menambahkan menu makanan, maka menu akan menambahkan menu makanan dengan nama dan nilai. Jika tidak akan menentukan menu minuman, itu juga seterusnya. Lalu jika kita tidak tidak jadi, ya udah pasti tidak, menu tidak ada. Saya akan tidak ada. Lalu di sini menu mainnya, di sini kita ya perintah scanner input ini untuk kita nge-scan apa aja menu kita tadi, menampilkan. Di sini untuk menambahkan menu. Ini adalah menu-menu yang saya buat ini untuk apa? Untuk ditampilkan di menu. Nah, lalu di sini nanti kita akan pilih. Kita bisa memilih menu pertama, menu kedua, ketiga. Lalu akan lalu kita lakukan apa? Inputannya, outputnya. Nah, nanti akan ada tampilan pertama restoran, tampilkan menu, tambah menu. Ini nanti masing-masing menunya bisa kita pilih keluar dan ya pilihan lainnya. Nah, lalu setelah kita pilih, dia akan switch. Jika kita pilih pertama, pertama itu apa? Pertama tampilkan menu, maka dia akan menampilkan menunya semua. Nah, jika kedua itu tambah menu. Nah, kita bisa menambahkan makanan, menambahkan minuman, dan menambahkan diskon juga. Nah, jika kita milih satu, maka akan add nama. Di sini add namanya dan harganya sudah ada karena di sini kita bisa membuat harganya. Lalu yang ketiga itu, karena yang ketiga itu untuk hapus menu sih, kita juga bisa menghapus menunya. Nah, jadi kita akan dia akan membaca ini for integer ini adalah ulangan untuk membaca dari menunya. Dia akan memberikan terus menunya. Lalu dia akan di sini akan memilih nomor menunya. Lalu ada perintah integer hapus, itu kita untuk menginput menu nomor berapa yang ingin kita hapus. Menu berhasil hapus. Jika kita salah, misalnya kita sini jika salah menu tidak akan temukan. Misalnya kita hanya punya 4 menu. Kita milih nomor menu yang kelima, otomatis menu tidak ditemukan. Ya, rilisnya di sini untuk ini untuk menambahkan ya, rilisnya ini. Karena menu keempat itu dia untuk memesan. Ya, untuk memesan tinggal pilih menu, jumlahnya, input jumlahnya di sini, lalu memilih nomornya, dan itu perulangan terus. Dia akan melakukan perulangan terus sampai kita mainkan sampai mana kita selesai memesan. Di sini untuk perintah jika tidak ada pesanan dalam daftar menu kita, maka dia akan input salah. Dan jika benar pesanannya, maka akan ada pilihan kita akan menambah lagi atau tidak. Sekali lagi, dia akan menambahkan menginputkan apa? Dia akan mengulang lagi programnya. Dia akan membuat kita memilih berapa menu. Dan juga dengan diskonnya, ini hashmap ini ya untuk apa namanya itu untuk menggabungkan gitu menunya. Jadi tidak jika kita pesan 10 10 semua. Lalu di sini untuk struknya ada ya, ini dia akan mengulangi menu item. Do item dia akan mengambil data itemnya, item yang dipesan dan diskon
mendapatkan diskonnya, dan ini untuk harganya, jika kita mendapatkan harganya, untuk jumlahnya, juga dia akan, struk ini akan mengambil dari eh, berapa jumlahnya, akan totalnya. Nah, untuk perhitungan nilai diskonnya, totalnya dikali, dibagi 100. Nah, di sini untuk eh, jika diskon, maka struknya akan menambahkan keterangan diskonnya, mengambil datanya dari diskon yang kita input. Setelah terusnya, ke struk terakhir, sudah selesai, maka dia akan break. Dan jika kita memilih 5, kes kelima, maka itu untuk menyimpan menu. Kes keenam itu menyimpan struk. Ini untuk menyimpan menu ke dalam komputer kita ya. Dengan input data teks tadi, ini juga struknya. Di sini baca struk, dia akan membaca struknya. Struk kan ini tadi untuk program untuk menambahkan struknya. Ini untuk membaca struknya. Lalu case 8 sudah selesai. Dan jika kita memilih menu yang lain, maka tidak ada menu pilihan. Dia akan melakukan perulangan terus sampai kita mengambil urutan 8, urutan itu keluar. Sampai kita memilih menu keluar. Dan mungkin saya akan menjalankan saja biar lebih jelas programnya. Kita tunggu ke programnya running. Nah, di sini jelas tampil nih menunya, itu nampilkan menu, tambah menu, seperti yang saya bilang tadi, dan ini akan terus meminta inputan sampai kita keluar. Yang pertama kita tampilkan menu. Satu, kita enter. Nah, ini udah ada nih, terdapat menu bakso mie ayam yang saya buat tadi, dan untuk makanan, minuman, dan ada diskon member yang sebesar 10%. Dan nah, di sini kan setelah kita menambah menu, dia akan menampilkan lagi nih inputannya ke menu restorannya. Lalu kita tambah menu. Nah, kita bisa pilih tadi kan, bisa menu makanan, minuman, coba kita pilih makanan. Kita namakannya kerupuk telur, harganya 5.000. Oke. Karena kita sudah melihatnya, sudah kita membuat, coba kita lihat. Ada nih kerupuk makanan. Berarti menu tambah menu kita berhasil. Sekarang coba kita menu hapus menu. Tapi nomor menu 6. Nah, menu berhasil dihapus setelah ada pesan. Jadi coba kita tampilkan menunya. Nah, di sini tidak ada lagi nih menu kerupuknya. Jadi menu 1, 2, dan 3 ini telah berhasil. Coba kita ingin pesan. Nah, di sini ada pesan. Kita pesan itu deh bakso. Pesan 10. Tambah lagi, jika tambah lagi kita bisa tekan Y. Dan nah, di sini dia ada nih. Kita pesan mie ayam 2. Menu kedua, kita pesan 10 juga. Kita tambah lagi, kita tekan tidak. Oh, coba sekarang kita pesan Y. Karena ambil diskon membernya. Nah, misalnya pembelinya member, kita berikan dia diskon member. Ini jumlahnya 1. Lagi tidak. Nah, ini udah ada nih struknya. Beli bakso kita 10, berarti 130 dengan harga 13.000. Nah, dan mie ayamnya kita beli 10, 150 kan. Jadi ada 280. Tapi karena di diskon 10%, yaitu 28.000, ininya totalnya segini. Ini 252.000. Oke, berarti diskonnya berhasil. Jadi coba kita ke simpan menu. Nah, menu berhasil disimpan. Nanti akan saya lihatkan di mana filenya. Coba kita simpan stroke. Ya, maka stroke berhasil disimpan. Lalu jika ingin melihat stroke, nah ini stroke kita tadi. Oke, lalu karena sudah selesai nih,
Kita ingin keluar 8. Nah, ini programnya selesai. Di sini saya akan memberitahu di mana file menunya tersimpan. Saya, saya simpan di folder dokumen. Ya, di sini. Nah, sini untuk menu struk dan menunya. Kita lihat. Apakah tersimpan? Nah, berarti tersimpan nih menunya yang apa yang ada di program kita tadi. Kan, gimana? Bentar. Kita ingin melihat struknya. Ada nih struknya. Kita beli bakso 10, remnya 10, dengan diskonnya juga. Jadi totalnya ada. Oke, mungkin ya sampai di sini tugas 3 saya. Mungkin lebih lanjut saya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.